temenin bareng pumpkin goblok ini. Well, nggak goblok sih, it's kinda cute though. Trick or treat, motherfucker! Halo Yungs, welcome back lagi ke channel gue Double Chin Pirate. Wie geht's nih Yung? Semoga kalian baik-baik aja ya. It's the season of the witch, or should I say it was the season of the witch. Karena pas video ini up kayaknya Halloween udah lewat kali ya. Tapi nggak apa-apa lah, better late than never. Karena just like the friends would say, c'est la vie motherfucker. Tapi gue seneng banget ya hari ini syuting ditemenin bareng pumpkin goblok ini. Well, nggak goblok sih, it's kinda cute though. I think I call him Jeko, like Jeko the Lantern. Jeko the Lantern. Jadi di kesempatan kali ini gue dan Jeko tentunya ingin ngasih ke kalian rekomendasi 5 film horor untuk menutup Spooktober kalian ya di Halloween ini. Jadi without further ado langsung aja ke listnya ya. This is the autopsy of an unidentified female, henceforth known as Jane Doe. Nomor 5. Mengawali list kita di spot nomor 5, kita punya film The Autopsy of Jane Doe. Film yang disutradarai oleh direktur asal Norwegia bernama Ande Ofredal ini dirilis tahun 2016 dan berkisah tentang pasangan bapak dan anak who are both medical examiners, dokter otopsi lah ya, yang harus mengautopsi jasad misterius dari seorang wanita yang kita namai Jane Doe. Tapi seiring berjalannya otopsi, banyak kejadian-kejadian mistis yang mulai mengganggu mereka. Sampai 2 orang tenaga medis ini yang harusnya punya pikiran yang logis dan saintifik mulai sadar bahwa mungkin backstory dari Jane Doe kita ini lebih kompleks dan lebih suram dari apa yang mereka bisa bayangkan. Lungs severely blackened. Wouldn't have taken her for a smoker. She could smoke 10 packs a day for 30 years. Wouldn't explain this. That's what killed her, right? This amount of lung damage, though, I'd expect the body to be covered in third-degree burns. It's like finding a bullet in the brain, but with no gunshot wound. Nah, what I like about this film is film ini tuh menyediakan perspektif karakter baru melalui 2 orang pasangan bapak dan anak ini gitu ya. Karena 2 orang ini kan tenaga medis, orang-orang yang harusnya pemikirannya tuh logis dan berbasis saintifik gitu. What's that for? Make sure he's dead. There used to be a time it was hard to tell a comatose person from a dead one. So coroners tied bells to every body in the morgue. So if they heard a ting, they knew somebody down there wasn't quite ready to go. Jadi cocok banget ya buat lo pada yang setiap nonton horor tuh kayak anjir goblok banget sih nih orang decision makingnya gitu. Nggak mungkin lah gue ngelakuin hal kayak gitu, goblok banget sih gitu ya. Nah ini cocok banget buat kalian ya karena I had to say decision making yang diambil dari 2 orang ini gitu ya, khususnya si ayah sangat-sangat skeptis dan dari segi medis banget lah tentang kenapa tiba-tiba pas otopsi tiba-tiba suka berdarah. You're not supposed to bleed like that, right? I've seen it. But only in a fresh corpse. An hour dead, maybe 2. It's caused by a build-up of pressure. Gitu-gitulah, jadi a fresh perspektif lah, nggak film horor yang gitu-gitu aja gitu ya, yang cuma jump scare nggak jelas doang. Ada jump scare, cuma ya there's more to it than that. Jadi check it out if you like. It's staring at me. Vile. Vile. Get away from here. Get away at once. Numbafia. Berikutnya di spot nomor 4 kita punya film The Haunting. Film hitam putih yang rilis tahun 1963 ini diambil atau terinspirasi dari buku berjudul The Haunting of Hill House karya Shirley Jackson ya, yang diterbitkan tahun 1959. Dan considering novel ini udah lebih tua dari kebanyakan bonyok kalian, gak aneh kalau banyak adaptasi yang dibuat dari novel ini, termasuk serial Netflix yang rilis tahun 2018 kemarin dengan judul yang sama ya. Cuma kenapa gue pilih film The Haunting yang rilis tahun 1963 ini karena adaptasi
adaptasi inilah yang lebih loyal atau sesuai dengan bukunya gitu ya. Walaupun tetap ada alteration atau sedikit-sedikit tweak, beda-beda sedikit lah ya dari bukunya. Jadi premisnya itu basically seorang paranormal expert bernama Dr. John Markway ingin membuktikan keberadaannya hantu dengan cara melakukan eksperimen di sebuah rumah angker bernama Hill House. Nah, dalam eksperimennya Dr. Markway ini, dia itu kayak mengutus atau mengikut-sertakan beberapa orang yang dia pilih untuk jadi kelinci percobaan. Ya bukan kelinci percobaan juga sih, ya ikut mengamati kejadian-kejadian yang terjadi di rumah angker tersebut, di Hill House ini gitu ya. Dan dari sekian banyak orang yang diutus atau dipanggil oleh Dr. Markway ini, cuma 3 orang yang akhirnya turn up, yang akhirnya datang ke Hill House ini, yaitu Eleanor Vance, seorang introvert yang spend hampir seluruh hidupnya untuk ngurus mamahnya sakit-sakitan. Theodora, seorang indigo yang sedikit smug dan kinda giving up a really lesbian vibe, so kind like it. Dan satu lagi adalah Luke Sanderson ya, pewaris tahta dari rumah Hill House ini. Seorang anak muda yang often described as a rake or even dashing. Kalau lo pada yang Inggrisnya pas-pasan, itu tuh basically cara orang zaman dulu nge-describe fuckboy lah ya. Jadi ya, you get the general gist here. Well, ladies, if you two are the ghostly inhabitants of Hill House, I must confess I'm glad I came. Eleanor, Theo, it has taken 60 million years to develop the carnivorous biped you see before you. Luke Sanderson. Yang menarik dari film ini adalah plot atau premisnya yang sebenarnya terbilang simple gitu ya, dan sangat-sangat klise, which is basically a haunted house gitu. Kebanyakan film-film horor yang haunted house itu kan basically ada hantu yang mendiami rumah itu kan. Tapi itu dari Hill House ini, vibe yang diberikan pertama adalah memang rumahnya yang berhantu, memang rumahnya yang jadi hantu gitu. Jadi that's a new take in and out of itself gitu. Tapi nggak cuma itu, yang bener-bener bikin ini bener-bener unik menurut gua adalah film ini tuh kayak constantly tiptoeing, khususnya untuk karakter Eleanor Vance ini. Kita tuh nggak tahu apakah memang si Eleanor itu communing with the ghost, communing with the house itself gitu ya, atau memang si Eleanor ini just practically going insane gitu, atau dia gila aja gitu basically. Dan dari si karakter Eleanor ini kayak setengah didepiksikan gimana rasanya cewek-cewek gitu ya, atau wanita-wanita di era 60-an ini yang basically stereotipikalnya adalah stay in home gitu, ngurus rumah tangga atau ngurus ibu lu yang sakit-sakitan. Jadi ya basically a woman that never really knows what she wants in her life. Seseorang yang nggak tahu gitu apa yang sebenarnya dia inginkan hidup, dan orang yang basically ya gitulah, tersiksa secara emosional gitu. Dan novel The Haunting of Hill House itu memang salah satu novel yang considered salah satu feminist work gitu ya. Jadi banyak juga khususnya feminis-feminis yang protes tentang serian The Haunting of Hill House yang dikeluarin Netflix tahun 2018, karena practically Netflix mengambil sumber dari novel yang bukan kesannya sih, ibaratnya salah satu cult classic buat feminism writing, dan practically merubah novel tadi menjadi sebuah cerita yang lead karakter atau protagonis yang basically cowok gitu ya, dengan karakter Stephen Crane ini. Tapi gue juga nonton serian The Haunting of Hill House ini ya, dan it's not that bad actually, it's pretty good. Banyak plot reveal atau plot twist yang bisa dibilang sangat original sih, khususnya the whole thing with Ben, why couldn't I get this right? The whole thing with bent neck lady ya, had to say sih, itu salah satu perfect plot twist sih. Tapi I'm not really into the series. I mean I know it's good gitu. Gua tahu serian itu bagus, malah gua bisa bilang itu bagus banget. Cuma entah kenapa kurang dapet gitu. Mungkin dari sisi soundtracknya ya, karena bener-bener dari Hill House ini nggak ada soundtrack yang gue inget sih, bener-bener nggak ada gitu. I mean memang kalau horror susah juga ya, kalau misalkan lu pengen soundtrack kayak model-model The Boys gitu ya, Dream On-nya Aerosmith atau Sympathy of the Devil-nya Rolling Stone gitu ya. Cuma soundtrack yang kayak Kill Bill yang ini, tau nggak? Kayak gitu aja nggak ada gitu, jadi kurang aja gitu kalau kata gue. Jadi nggak tahu lah, gue kurang suka aja gitu ya. Cuma had to say sih, gue tahu bagus gitu. Jadi if you interested, nonton aja dulu. Dan mungkin beberapa lu udah pada nonton ya, karena The Haunting of Hill House ini cukup beken ya pas dia rilis. Jadi comment what you think lah. Poor baby, you're starting to lose it, aren't you? Your move, king to rook 1. My move, rook to knight 6. Checkmate. Checkmate.
bitch. Number 3, over. Di spot nomor 3 kita punya film The Thing. Film yang disutradarai oleh John Carpenter ini dibintangi salah satunya oleh Kurt Russell ya. Buat lo pada kaum millennials yang nggak tahu Kurt Russell itu siapa, Kurt Russell itu yang mainin bapaknya Star-Lord ya di Guardian of the Galaxy. Premisnya Kurt Russell seorang pilot helikopter di sebuah research facility di Antartika yang terjebak dalam situasi yang persis sama game yang nggak bisa kalian mainin padahal sama aja sama Werewolf, which is Among Us ya. With that said, memang yang dititik beratkan dari film ini memang poin-poin seperti paranoia, distrust. I don't know who to trust. Trust's a tough thing to come by these days. Feeling isolasi. Nobody. Get a hold of somebody. Get a hold of anybody. We gotta report this mess. Look, I haven't been able to reach shit in 2 weeks. I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody. Situasi di mana lu nggak bisa percaya teman-teman lu atau siapapun yang lu kenal. You see, what we're talking about here is an organism that imitates other life forms. Karena seperti di game Among Us ada impostor di antara mereka gitu ya. Dan juga xenofobia gitu ya, ketakutan akan sesuatu yang kita tidak mengerti. Jadi nice sih, apalagi ini lagi panas-panasnya kan, Among Us lagi naik-naiknya gitu. Recommended watch lah. Dan jump scare-nya tuh pun banyak yang Hey, that's pretty good. cheesy, had to say it's super cheesy, but it's kind of cool. Practical efeknya cukup keren gitu, dan gue baru tahu jump scare-nya sangat terkenal gitu ya yang ini. Dulu dari film ini ya, gue juga baru tahu gitu. Jadi, I have to say, a pretty good film. So, kalau lu masih pengen plot-plotnya kayak gini, cuma nggak mau main game lagi, pengen nonton film, bisa nonton film ini gitu ya. Tapi kalau beberapa dari lo yang mungkin pengen sedikit kreatif dan mikir, wah kenapa kita mau bikin film Atau cerita atau seri atau apapun itu. yang based dari Among Us? Think again, mate, karena we made that already. I mean, obviously lah, Interstellar aja practically kalau misalkan dumb down itu basically Among Us juga ya. Dan I mean, tolonglah, mate. Number 2. Di spot nomor 2 kita punya film Carnival of Souls. Indie film yang disutradarai oleh Hugh Harvey ini dirilis tahun 1962 ya. So this is another black and white film. Dan uniknya budget film ini tergolong cukup kecil ya, cuma $30.000. Tapi yang dilakukan oleh sutradara Hugh Harvey dengan dana yang cuma $30.000 ini is just simply amazing gitu ya. Khususnya vibe dan rasa klaustrofobik yang kental banget gitu ya di sepanjang film ini. Film ini bercerita tentang seorang organisme bernama Mary Henry yang dihantui oleh sesosok hantu laki-laki semenjak kecelakaan hidup dan matinya yang dia alami beberapa hari sebelumnya ya. What I like about this film is that it truly captures the feeling of being alone. Rasa dimana banyak banget orang yang literally mencoba untuk menjangkau lu gitu ya. We'll have to have some sort of reception. They want to meet you. Tapi tetap lu merasa lu tuh misplaced gitu. Lu tuh bukan di tempat dimana lu harusnya berada gitu. Couldn't we just skip that? Skip that? I don't suppose it's an absolute necessity. I don't know what some of the ladies will say. Tapi tuh lu di tempat dimana lu asing dan tidak dipercaya untuk ada di tempat itu gitu. Jadi Profane. Sacrilege. What are you playing in this church? Jadi lu ibaratnya mah terus merasa revoke terus gitu. Dan it has a pretty good plot twist sih, walaupun ketebak gitu ya. Tapi tetap aja sih cukup impactful, dan plot twistnya itu bukan plot twist yang cuma mind blown gitu ya. Kayak film horor kesukaannya Om Deddy Kobusir ya, yang disebut-sebut terus As gitu ya. Tapi itu ini plot twist yang mind blown banget sih, enggak. Cuma cukup kayak bener juga ya kalau itu terjadi tuh ngeri juga gitu. Dan itu mungkin beneran terjadi karena perihal kehidupan setelah kita meninggal kan nggak ada yang tahu gitu ya. Apakah kita langsung ke surga, apakah kita langsung ke neraka, kita nggak ada yang tahu. Jadi nice lah, it's a pretty good watch. Number 8.
sebelum kita ke nomor 1, gue ada honorable mention nih seperti biasa ya. Dan honorable mention kita kali ini adalah Scary Stories to Tell in the Dark. Another film by Andrea Fredal dan rilis tahun 2019 ya, tahun lalu. Film ini berkisah tentang 4 anak remaja, yaitu Stella, Augie, Chuck, dan sobat baru mereka yaitu Ramondo, yang menemukan sebuah buku di rumah angker yang ternyata tidak hanya bisa dibaca oleh orang yang membukanya, tapi juga bisa membaca orang yang nekat untuk membuka buku tersebut. Nah, seperti apa cara buku ini membaca orang yang nekat membukanya atau apa yang dibaca buku ini? Langsung aja tonton karena premisnya is just that good. I really like this film. I really do like this film. Tapi alasan kenapa film ini gak masuk top 5 list gua adalah endingnya sih. Karena practically film ini tuh sampai itu on point banget, harus diakui, bener-bener engaging. Literally have me on the edge of my seat gitu ya. Kayak on point banget. Tapi endingnya tuh kurang gitu. Kalau misalkan abis scene ini, you can't hide from us. Guys! Going back where you belong! Be quiet or you know what you'll get. Please, I'm not scared. Please. Please let me go. Please. Please let me go. Please don't let me. You should have stayed in your room. Please. Please. I didn't do it. You don't deserve the light. pintu ditutup, tiba-tiba ada suara ketawa dari luar pintu, terus akhirnya black screen, udah aja tamat, end credit screen aja. Fucking perfect, udah fix nomor 2 dan Carnival of Soul kegeser dan cuma sayangnya endingnya itu good ending yang bahagia, which is kurang gitu. Damn, I sound like a fucking psychopath right now. Tapi ya begitu, menurut gue memang film horor tuh harusnya nggak good ending gitu. Harusnya bad ending yang bikin kita mikir, harusnya menurut gue. Cuma, had to say, the real ending from this film is not that bad either gitu ya, considering dia mau ada sequelnya. Cuma gara-gara ending yang terlalu ibaratnya mah bahagia. Nggak terlalu bahagia juga sih ya. Good ending lah ya. Jadi kesan yang gue dapet adalah nih film tuh film-film horor yang model-model ya selevel-level Goosebumps lah, mentok-mentok Stranger Things gitu. Jadi bukan film-film horor yang bener-bener hardcore model-model Conjuring atau Carnival of Soul atau Us gitu. Ibaratnya mah kurang afdol gitu kalau gue masukin film ini ke top 5 list film horor gue. Cuma ya again, this is a pretty good film. Dan fun fact, Lana Del Rey, my favorite female singer of all time, did the cover for the end credit song ya, dia which is Season of the Witch. Gua nggak tahu ya kalau dia yang bikin, cuma kayaknya bukan dia yang bikin sih, karena itu cukup udah lama kayaknya Season of the Witch gitu ya lagunya itu. But I love Lana Del Rey, man. I mean like, I love her voice, I love this mad evil queen vibes she's giving off, like Lana Del Rey, fucking love you girl. Voilà. Numero 4. Dan finally di nomor 1 kita punya Halloween drum roll please. Is that our Halloween drum roll? What the fuck? You know what? Never mind. It's Lejo Sans Visage. Buat lo pada yang kayak gue yang kemampuan perantisnya cuma sebatas C'est la vie dan je ne parle pas français, itu tuh kalau ditranslate di bahasa Inggris itu eyes without a face ya. Sepasang mata tanpa wajah. But it's very in French like Lejo Sans Visage. Oh my god. French just sounds so fucking good. And full disclosure, this is a French spoken film ya. Film ini dalam bahasa Prancis. Jadi, don't tell me I didn't warn you ya. Premisnya sendiri berpusat pada Dr. Genezier, seorang physicist dan ahli bedah kecantikan yang merasa bersalah akibat kecelakaan yang mengakibatkan wajah putrinya, Christiane. Damn, I fucking love this French name. Yang wajahnya dulu cantik rupawan, jadi wajah total sampai nggak ketolong gitu ya. Dan Dr. Genezier ini berusaha merestorasi wajah putrinya in the most gruesome, selfish, and tragic way imaginable to man, dengan cara yang paling sadis dan tragis yang bisa dibayangkan oleh manusia. Dan perlu ditegaskan, setting waktu dari film ini adalah era
60-an ya. Jadi operasi plastik is not a thing gitu ya, dan belum se-advance sekarang. Malah ilmu-ilmu atau kerjaan-kerjaan orang-orang kayak dokter Genezia ini gitu ya, yang menjadi fondasi plastic surgery sekarang. So, a little backstory on plastic surgery I guess, so that's nice. But there's a lot more to love about this film gitu ya. Banyak aspek-aspek lain yang sangat-sangat bagus dari film ini gitu ya. Kayak scene-scene suspense yang basically a perfect silent movie. Terus plot yang gampang diikuti considering film ini dari awal sampai akhir dalam bahasa Prancis ya. Terus dialog-dialog yang walaupun ditranslate deep dan on point gitu. Apalagi it is spoken in French gitu ya. I mean it just sounds better gitu ya. Gue nggak tahu kenapa tapi bahasa Prancis tuh kedengeran tuh enak banget, kayak mendarat di kupingnya tuh halus gitu, kayak dijamah wanita gitu, kayak mantap lah ya. But I don't know man, maybe I'm just a francophile. Tapi yang paling on point dari film ini adalah makna dan cara penyampaian makna dari film ini sih, yang subtle, ominous, dan wrapped in an open-ended ending gitu ya. Maksud gue gini, alasan kenapa gue nggak terlalu suka film horor adalah kebanyakan film horor yang gue tahu atau at least gue tonton karena terkenal, kayak contohnya aja lah ya, kayak The Saw franchise atau bahkan The Conjuring gitu ya, itu tuh kayak isinya tuh kayak cuma jump scare, hack and slash, gore-gore, disturbing imagery doang gitu. Maknanya tuh tipis sampai hampir nggak ada. Terus tuh kalau ada pun kebanyakan nggak relatable gitu. Sedangkan di film Les Yeux Sans Visage ini, damn I fucking nailed that shit, right? Film ini itu ada maknanya gitu, which is visual appearance only matters or relevant to human gitu ya. Penampilan luar itu hanya dipandang atau berpengaruh untuk manusia. And that is a lot more than could be said dari film-film horor yang lain gitu ya. Dan cara audience dapat makna itu pun bagus gitu ya. Seperti yang gue bilang di honorable mention tadi, film horor itu harusnya diakhiri dengan bad ending. Well, nggak harus bad ending sih, open-ended ending juga boleh gitu ya. Ya asalkan nggak happy ending lah menurut gue mah. Terus ending itu harus men-trigger sebuah pertanyaan. Dan dari pertanyaan itu bakal muncul sebuah jawaban. Dan dari jawaban itu akan menginspirasi audiens untuk mendapat makna. Nah, film horor tuh harusnya kayak gitu. Enggak sih, semua film tuh harusnya kayak gitu. Harusnya yang audiens dapat terakhir adalah pertanyaan gitu, dan akhirnya dapat makna. Dan persis seperti apa yang gue bilang, di film ini pun seperti itu gitu, dengan cara yang subtle banget gitu. Dari scene-scene dan decision-decision yang diambil oleh karakter Christian ini gitu. Jadi menurut gue ini definitely must watch banget sih kalau kata gue. Dan I have to say, Les Yeux Sans Visage probably my best horror film gitu ya. Film horror favorit gue. Ya gue ngerti lah memang gambarnya hitam putih dan bahasanya juga French gitu ya. Cuma if you a francophile like me and kinda like vintage stuff like me also, maybe check it out. Yakin gak nyesel, apalagi lu suka drama-drama kayak gini gitu ya. Ya, jadi segitu aja ya 5 horror film untuk mengakhiri Spooktober kalian. Plus 1 honorable mention ya tadi. Dan mungkin segini aja ya dari gua sama Jeko. So, share, like, dan subscribe kalau lu suka videonya. Dan as always bro, keep your head high, your middle finger higher, and add a little something for peace.